Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kita menyampaikan beberapa CS-nya, yaitu laporan dugaan penipuan, pencurian, penggelapan, permufakatan jahat yang dilakukan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati CS, yaitu permufakatan jahat secara bersama-sama melakukan atau tidak melakukan suatu yang mengakibatkan dampak kerugian bagi orang lain secara permanen dengan menggunakan jabatan, yaitu pasal 277, yaitu 1. Menelantarkan secara berlarut, yang kedua adalah ingkar janji, yang ketiga adalah membuat persepsi seolah-olah IWW tidak mampu atau terlantar memelas dengan modus menipu daya orang lain, mempersepsikan seolah-olah menjadi korban KDRT dan suaminya menderita gangguan. Yang keempat, bahwa yang bersangkutan yaitu menipu daya keluarga, banyak warga dengan jalan membuat opini. Korban adalah Kasnadi sebesar sekira 30 juta, Mulyadi 38 juta, Samiono 35 juta, Satyo 85 juta, Ibu 85 juta, Ina 30 juta, Fauzi 40 juta, dan di luar pengetahuan itu masih banyak lagi. Bahwa kuratif sudah menjaga secara preventif dampak kejadian demi kejadian, sadar atau tidak sadar, atas keterlibatan orang lain yang disinyalir mengetahui keadaan yang bersangkutan dan mencari duduk perkaranya, yang rencananya penyelesaiannya itu baik resolusi maupun persekusi, agar melakukan suatu tindakan sinergi, sebab memang ada upaya menutup kasus. Tertutupnya upaya proses hukum di Polsek Winong Gabus tentang Mbak Romo karena diduga yang bersangkutan mengalihkan opini atau menjaga jarak agar korban merasa nyaman untuk dapat leluasa menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Bahwa secara tertulis maupun lisan kita sudah menyampaikan semua perkembangan dengan spekulasi otak, saksi, dalang, penculian, dan yang terlibat lainnya. Redaksi ada hubungan antara fakta dan logika yang membuat kami terpaksa menghubungkan antara kejadian dan petunjuk sebelumnya. Apakah hubungan khusus tersebut ada hubungannya dalam skandal tersebut, meminta memberi pekerjaan dan titip uang dan sebagainya dan lain sebagainya. Saudari WW tidak mengakui kalau WW menerima uang sebagai data, lalu sengaja mengadu domba suami istri mengerucut pada penculikan, pengarahan, dan pencobaan pembunuhan. Ya, selanjutnya disebut-sebut bab soal ini, namun korban takut dikriminalisasi. Dugaan kuat saksi Sahli, ya, ada upaya percobaan pembunuhan. Dan petunjuk selanjutnya bahwa objek Polsek Gabus di dalam penanganan perkara ewoh-pekewoh. Ya, saya memilih ada klarifikasi di Kayen waktu itu karena salah satu operasi pasar sepak terjang IWW adalah di pasar Kayen. Selengkap ya, A sampai Z. Saya juga menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus tersebut kepada polisian karena kewenangan sepenuhnya ada di kepolisian, agar supaya maksimal berkonsentrasi pada upaya fokus penyelesaian kasus pada titik utama, tidak dapat diarahkan kepada Muhammad Sutopo sebagai pemberi keterangan. Sinyal kuat dugaan ada skandal jabatan yang di dalam, ya, ini dalam persepsi kapital jabatan, seolah-olah saya ini seperti itu, saya membela saya, hak keluarga saya yang dicatut memakai nama saya di depan korban untuk menghibur, namun di lain pihak menghina saya, membunuh karakter saya. Saya meminta bahwa Saudari WW untuk diperiksakan ke rumah sakit jiwa jika memang terbukti memiliki juga kelainan jiwa yang harus ditangani secara serius dan kena jeratan hukum yang berlaku. Permintaan saya klarifikasi, saya meminta kepolisian untuk memeriksa seluruh laporan peristiwa yang saya alami, kejadian melarikan istri orang, menyembunyikan istri orang, pidana kepada orang yang mengetahui telah dilakukan secara berulang salah satu atau dua kejahatan yang dapat
menerbitkan bahaya. Belakangan saya diancam oleh dugaan bahwa selama beberapa waktu pernah di sana. Menurut keterangan mengenai adanya permufakatan jahat pasal 89, pasal 88 dan pasal 165 Undang-Undang tidak mengemukakan mengenai unsur-unsur percobaan untuk suatu kejahatan yang dimaksud sebagai orang lalai, namun tidak melaporkan hal itu kepada yang berwajib, tetap dihukum apabila kejahatan itu terjadi. Kita juga melihat beberapa hal-hal yang misterius, ya. Permufakatan jahat ialah permufakatan melakukan kejahatan, perundingan untuk mengadakan suatu permufakatan. Ini belum dapat dimasukkan dalam permufakatan jahat. Rencana jahat kepada saya yang direncanakan sejak 2003-2005, sudah dirancang 2003 mau pulang padi kalau dikuliahkan, 2005 minta dana untuk dibantu usaha, nyalon dewan, 2011 lakukan persekusi, 2016 gugat cerai, dan 2019 kita laporkan ke pihak terkait. Masa saya harus lapor ke Deli Serdang? Nah, gitu loh. Jadi itu yang saya lihat, bahwa ada satu atau dua kejahatan yang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan tersebut dan tidak segera memberikan kabar yang cukup tentang hal ini kepada kepolisian, nanti kita salah juga. Melaporkan ada suatu hak, apabila diabaikan bukan suatu kewajiban. Dalam batasan tidak ada batasan mulai kapan yang harus melaporkan sejak terjadinya perceraian di dalam overspell. Harapan saya agar tidak senantiasa ada perkataan, hasutan, hinaan, fitnah, atau orang lain yang mencoba melakukan percobaan kejahatan lainnya. Pasal 486 bis, bahwa yang dianggap residivis adalah orang yang berulang melakukan kejahatan, bukan hanya orang yang melakukan kejahatan dalam pidana khusus, tapi yang membantu melakukan juga termasuk residivis. Pada 87, penyerakan suatu bentuk yang sudah nyata, maksud yaitu si pembuat yang ada permulaan menurut hal tertentu. Selanjutnya pada hal ini kita juga meminta ada penanganan yang tertentu dan terukur. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada keterangan tambahan yang bisa disampaikan melalui SPKT. Kita juga menunggu daripada penanganan kepolisian nanti seperti apa. Tentunya ini adalah salah satu simbol dan keterangan-keterangan yang bisa saya sampaikan atas kerjasama yang baik Bapak Kapolsek. Kami sampaikan terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.